Kak Reni, Hmm, udah ngerjain PR belum? udah. Boleh di-share ya? Semoga Miss ngerti ya Miss tulisannya. Nanti kan kamu baca lagi. Ya, oke. Agak sulit soalnya yang idiom. Oh, idiom. Iya. Ini. Wow. Wow, Oke. ya. Wow. Ya, boleh dibaca. Istri Joni terlihat sangat kurus karena dia diet sangat ketat. Bahasa Johnny's Inggris. wife Oke. huh, Ya. become all skin and bone because she was on a very strict diet. Mm-mm. Harusnya gini ya. Johnny's wife looks like skin and bone. Ya. Because he was on a very strict diet. Looks like. Terlihat seperti. Terus yang kedua, saya membatalkan piknik hari ini karena hujan sangat lebat. I cancel today's picnic because it's raining cats and dogs. Ya, cats and dog. Jadi dognya nggak usah pakai s. Cats and dog. Cats and dog. Ya. Dia bisa bepergian kemanapun dia mau tanpa memikirkan uang karena dia lahir dari keluarga kaya. She could travel wherever she wanted without thinking about money because he was born with a silver spoon in his mouth. Silver spoon in his mouth. Mouth, bukan mouth. His mouth. Ya, selanjutnya. Kita sudah berlatih selama seminggu. Mari kita hentikan hari ini. We have maksudnya. We've We've been practicing for a week. Ya. Let's just call it a day. Ya. Hei, tenangkan dirimu. Kamu bisa menampilkan pertunjukan yang bagus. Hey, pull yourself together. You can define apa ya? Apa nih? Kan Kak ini loh yang nulis sendiri. Definitely. You can definitely. Definitely. Gimana ngomongnya? You can definitely. Definitely. You can definitely. Definitely. You can definitely. Ya. You can definitely put on a good show. Ya. Keren nih Kak. Bagus banget soalnya ya. Jadi kelihatannya tuh udah kayak native banget ya. Kalau pakai idiom gini udah kelihatan looks like native ya. Keren. Jadi jadi idiom itu bisa dipakai ya di kehidupan sehari-hari, itu sangat mungkin. Dan kalau misalnya kita menggunakan idiom itu akan terlihat sangat native ya. Apalagi kalau mengerti conversation terus ada native-nya terus kita mengerti artinya itu udah advance banget itu ya. Kemana agak sulit. Apa? Kayak agak sedikit susah, Miss. Maksudnya itu kayak gimana hidupnya itu loh. Enggak, tapi ini udah keren banget sih. Ya. Coba deh kamu pakai ya dalam dalam daily conversation, terus ada idiomnya. Wah, keren ya. Udah kayak native. Sounds like native ya. Oke. Nah, sekarang kita malam ini akan membahas mengenai ya caranya membedakan of, to, for, dan from. Aku udah share ya materinya ke WA. Udah terima ya? Udah. Oke, jadi ini ya, perbedaan ini termasuk preposisi ya.
of, to, for, dan from itu dalam kalimat itu termasuk preposisi. Jadi preposisi itu ada banyak ya, bukan hanya in, on, dan at. Jadi ini adalah termasuk juga preposisi. Nah, of ini umumnya digunakan untuk menjelaskan kata benda atau pelengkap kata benda. Jadi polanya yaitu noun, of, noun. Dan biasanya menunjukkan bagian, potongan, jumlah, dan kelompok yang berbeda. Ya, contoh kalimatnya, Jung Jae-hyun is a member of NCT. Jung Jae-hyun adalah anggota NCT. Jadi dia itu bagian dari, ya. Maka menggunakan of, bagian dari atau kelompok part of, ya. Kemudian Semarang is the capital of Central Java. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, preposisi ini juga digunakan setelah adjektif dan setelah verb. Contohnya, I don't want to go there. I'm afraid of the dark. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku takut gelap. I wake up confused. I dream of someone, but I forgot who it was. Aku bangun dengan perasaan bingung. Aku memimpikan seseorang, tapi aku lupa siapa itu. Ya, jadi of ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan quantity atau kuantitas, seperti most of, some of, all of, both of, dan lain-lain. Contohnya, I have read some of the books on that shelf. Aku sudah membaca beberapa buku di rak itu. Most of the students have already submitted their assignment. Sebagian besar siswa sudah menyerahkan tugas mereka. Jadi of ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepunyaan, kepemilikan, atau posesif. Jadi posesif itu artinya kepemilikan ya. Contoh kalimatnya, a friend of my brothers left his cat with us for 5 days. Seorang teman kakakku menitipkan kucingnya pada kami selama 5 hari. A book of mine is in the locker. Sebuah buku milikku ada di locker. Kemudian kita masuk ke to. Ya, to ini mempunyai beberapa fungsi. Ya. To ini bisa menjadi preposisi untuk menunjukkan destinasi atau arah, penerima tindakan, waktu, angka perkiraan, dan sebagai to infinitive. Ya. Kita masuk yang pertama dulu, destinasi. To yang menunjukkan destinasi atau arah, maknanya adalah ke. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah I went to the school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. She was heading to the train station when I called her. Dia sedang menuju ke stasiun saat aku menelponnya. Ya. Kemudian sebagai penerima tindakan. To ini untuk menunjukkan penerima tindakan bermakna untuk, ya, ke atau kepada. Maka contoh kalimatnya, I sent a picture to my mom. Aku mengirim foto kepada ibuku. My sister gave this bracelet to me. Adikku memberikan gelang ini padaku. Sebagai untuk waktu ya, to ini dalam penggunaan waktu bisa berarti kurang dalam penyebutan jam. To ini juga bisa bermakna sampai. Ya, contohnya adalah it's a 8:45. Ini jam 9 kurang seperempat. Ya, to kan kalau kita sudah pernah belajar jam ya, telling the time. Kemudian contoh lainnya,
They only work from 9 to 3. Mereka hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 3. Ya, sebagai to ini juga bisa untuk menyatakan angka perkiraan. Ya. Jadi to bisa juga digunakan untuk menyebutkan angka perkiraan dari angka tertentu sampai angka tertentu. Contohnya adalah this room can be used as a meeting room for 5 to 10 people. Ruangan ini bisa digunakan untuk ruang rapat ya untuk 5 sampai 10 orang. Jadi to ya, 5 to 10 people. Sama kayak misalnya the office hours is start from 9 to 5. Ya, 9 to 5. I don't know how far his house is, but he says it will take me 20 to 30 minutes to get there. Ya. Aku tidak tahu seberapa jauh rumahnya, tapi dia bilang aku akan membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit untuk sampai di sana. To ini juga bisa sebagai to infinitive. Jadi kita juga menggunakan to sebelum kata kerja bentuk dasar untuk menunjukkan to infinitive atau menunjukkan kata kerja satu ke kata kerja lain. Contohnya adalah I want to buy burger for lunch. Aku ingin membeli burger untuk makan siang. Contoh lainnya, I need to change my bag because the old one is torn. Aku perlu mengganti tasku karena yang lama sudah sobek atau robek ya. Torn itu robek. Ya, kemudian kita masuk ke for. For ini bisa digunakan sebagai preposisi maupun konjungsi atau conjunction, atau kata hubung. Jadi kata ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu menunjukkan tujuan. Seseorang yang menerima sesuatu, durasi, dan konjungsi karena. Tujuan ya, sebagai tujuan. For yang bermakna tujuan berarti untuk. Contohnya adalah he went to the gallery for work. Dia pergi ke galeri untuk bekerja. My mother is making soup for dinner. Ibuku sedang membuat sup untuk makan malam. Kata for ini juga bisa untuk menunjukkan seseorang atau penerima suatu hal. Artinya juga untuk. Contohnya adalah my boyfriend decorated this place for me. Jadi pacarku mendekorasi tempat ini untukku. Anto is buying a birthday cake for his mother. Anto sedang membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Sementara for yang untuk menunjukkan durasi ya berarti adalah selama. Contohnya adalah Mia cannot join us. She will be on vacation for a week. Mia tidak bisa bergabung dengan kita. Dia akan berlibur selama 1 minggu. I learned a lot yesterday. Now I'm just going to read my notes for an hour, then sleep. Aku belajar banyak kemarin. Sekarang aku hanya akan membaca catatanku selama 1 jam, lalu tidur. Kemudian for juga bisa digunakan untuk mengungkapkan alasan yang sama seperti because dan berarti karena. Jadi contohnya adalah the prince went to the castle for he wanted to meet the princess.
Pangeran pergi ke kastil karena dia ingin bertemu dengan sang putri. The tortoise walked slowly for the rabbit was sleeping. Kura-kura itu berjalan pelan karena si kelinci sedang tidur. Jadi for ini bisa juga ya untuk mengungkapkan alasan. Sama artinya seperti because yang artinya adalah karena. Kemudian yang terakhir adalah from. From ini umumnya bermakna dari. Namun bisa juga berarti mulai atau sejak. Ya, from ini digunakan sebagai preposisi untuk menunjukkan titik awal, asal, serta rentang dan perubahan. Jadi sebagai titik awal ya, from artinya memulai atau mulai jika maknanya titik awal dari sesuatu. Contohnya adalah the exam will be held from this Monday. Ujian akan diadakan mulai Senin ini. The car is auctioned starting from 30 million. Mobil itu dilelang mulai dari 30 juta. Sebagai asal ya. From juga bisa menunjukkan asal yang berarti dari. I have a new friend. Her name is Sarah and she comes from Jakarta. Aku punya teman baru, namanya Sarah, dan dia berasal dari Jakarta. We got these mangoes from the garden behind the house. Kami mendapatkan mangga ini dari kebun belakang rumah. Kemudian yang terakhir ya untuk sebagai rentang dan perubahan. Jadi untuk menunjukkan rentang antara suatu hal dengan hal yang lain dan perubahan, from ini biasanya diikuti dengan kata to. Contohnya adalah, my father worked in mining from 1995 to 2000. Ayahku bekerja di pertambangan dari tahun 1995 hingga 2000. We can eat this chocolate if we let it in the refrigerator. It will change from liquid to solid. Kita bisa makan coklat jika kita membiarkannya di kulkas. Ia akan berubah dari cair menjadi padat. Oke, sampai sini. Kira-kira Kak Reni sudah paham untuk penggunaan of, to, for, dan from? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kita langsung masuk ke exercise saja ya. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Jadi ini kira-kira pakai apa? Of, to, for, atau from? Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Jadi ini kan digunakan untuk kepemilikan ya yang berkaitan dengan kepemilikan kunci. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Jadi ini artinya dari. Maka bisa menggunakan apa? From. Of ya. Kunci. Of. Jadi kan itu bagian dari permainan. Kunci dari permainan. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang of. Of sebagai kepemilikan. The key berarti the key of The key of apa tadi? Permainan. So, playing. Key. The key. The key. The key.
Of game. Of this game. Of this Permainan game. ini. Ya. Miss, kalimatnya Miss. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. You don't to win. Tadi udah benar pakai kan? The key The key of this game. Ya. You Adalahnya apa? To be-nya apa? Ya. Is you Is that is that don't is that to win? you that you don't to win. Jangan menang. cannot tidak boleh Tidak boleh. Cannot ever win. Tidak boleh menang. Tidak boleh menang. Ya. Oh. Jadi incomplete sentence. The key of this game is that you cannot win. Ever win. Kamu nggak boleh menang ya. Jadi nggak boleh menang. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Ya. Jadi ini adalah digunakan untuk kepemilikan ya, berkaitan dengan contoh selanjutnya. Soal berikutnya. Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Ini masih sama ya, pakai sama yang kita tadi. Pakai apa? Pakai of. Ya, karena apa? Karena halaman terakhir dari buku tersebut. Artinya kan masih bagian, halaman itu masih bagian dari buku tersebut. Sama kayak tadi. Kunci dari permainan ini. Jadi kunci itu adalah merupakan bagian dari permainan tersebut. Ya. Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Last page of the book Menjelaskan. Explain. Menjelaskan about tentang penulis. Ya, apa? Penulis. Penulis apa? Writer. Writer itu tertulis. Kalau writer, penulis. Writer. Jadi itu bacanya page ya, bukan apa tadi kamu baca? Page. Ya, page. Ya, itu menjelaskan tentang profil penulis apa? Profile writer. Profile writer. The writer's profile. Sama kayak Jessica Smile. The writer's profile. Ya, jadi kalau kamu tadi bilang explanation. Explanation itu artinya penjelasan. Kalau menjelaskan apa? Explain. Bukan ya. Tapi describe. Jadi kalau buku ya, buku tersebut. Kalau explain itu kita menjelaskan, kayak guru menjelaskan bahwa ini soal itu bisa pakai explain. Tapi kalau misalnya buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis, maka bisa menggunakan katanya describe. Kata yang kita gunakan adalah describe. Ya. Tapi kalau misalnya, berarti ini. Ya, kalau misalnya guru sedang menjelaskan di depan, atau misalnya guru sedang menjelaskan tentang aljabar, itu kita bisa menggunakan explain. Artinya gurunya langsung yang menjelaskan. Tapi kalau misalnya describe, itu kayak misalnya buku itu menjelaskan. Ya, udah lihat ya perbedaannya ya. Jadi contoh penggunaannya gimana? Jadi kalau buku yang menjelaskan, buku halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Jadi bukan langsung menjelaskannya,
Itu bukan direct menjelaskannya, seperti guru sedang menjelaskan pelajaran aljabar di depan kelas. Kalau itu bisa pakai explain. Aku sedang menjelaskan ini. Nah, kalau misalnya langsung seperti itu bisa menggunakan explain. Tapi kalau buku menjelaskan itu bisa menggunakan describes. Ya. Last page of the book. Karena kalau describe itu artinya teks dari buku, tulisan dari buku yang menjelaskan. Ya, kalau explain kan suara kita yang menjelaskan. Ya gitu ya bedanya ya. Oke, selanjutnya. Jadi yang tadi kalimatnya, the last page of the book describes the writer's profile. Jadi describe-nya itu pakai S belakangnya karena the last page. Subjeknya adalah halaman terakhir dari buku tersebut ya. Itu kan termasuk kata benda. It. Ya, jadi ditambahkan S. Jadi kalau misalnya subjeknya terdiri dari singular, maka ditambahkan S. Ya, describes. Oke, selanjutnya masih untuk contoh yang sama, sudah digunakan untuk kepemilikan. Ya. Saya selalu bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal. Saya selalu bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal. I am always dreaming. I am always dreaming untuk menjadi rupawan dan terkenal. To be. Kemana letak off-nya ya? Ayo. To be famous and terkenal apa? Famous terkenal, Miss. Rupawan. Oh, famous terkenal. Oke. Rupawan apa? Handsome. Ya, handsome. Atau gorgeous ya. Kalau handsome kan cuma bisa untuk laki-laki doang. Iya. Gorgeous, Miss. Ya, gorgeous. Cuma letak off-nya bingung, Miss. Di mana? Ya, jadi saya selalu bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal itu jadi penggunaannya I always dreamed. Jadi pakai ed karena dia kan sudah bermimpi. Jadi past tense ya. Sudah lalu kan bermimpi, mimpinya udah lewat ya. Kirain masih berjalan kayak cita-cita gitu loh, Miss. Kan sampai sekarang dia bermimpi masih bercita-cita. Bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal. I always dreamed of being and gorgeous and popular. Terkenal itu pakai popular. Oh, dia pakai of be, bukan to be. Of being. Of being. Ya. Selanjutnya ini digunakan untuk menunjukkan referensi. Ya, masih pakai yang tadi juga sama, tapi di sini digunakan untuk menunjukkan referensi. Saya menikah di musim dingin di tahun 2009. I am married of. Disesuaikan dengan kalimat yang tadi. Saya menikah di musim dingin di tahun 2009. Jadi setelah menikah ada kata musim dingin. Oh, I am Tahunnya married. terakhir. I am married at musim dingin. Winter. Winter dingin, session. Winter, ya. Winter session. Winter season. Season.
Winter Season, tapi season. nggak pakai season ya, langsung aja. Jadi saya winter. menikah itu adalah I got married in the winter of Season. 2009. Oh. I am married. Yes. I am married. I got married. I got married. In the winter. In the winter of 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. Ya. Jadi di sini menggunakan of ya. Of-nya itu adalah menunjukkan referensi. Karena kan 2009 kan udah lewat. Jadi di sini menggunakan verb 2 ya, I got married. Selanjutnya masih sama ya, menunjukkan referensi. Ini adalah lukisan dari keluarga saya. This is lukisan. Kenapa ngeblank otak saya? This is painting of my family. This is painting ya, of my family. Benar ya. Selanjutnya masih digunakan untuk menunjukkan referensi album baru Taylor Swift bagus. The Taylor Swift album baru Taylor Swift bagus. The new Taylor Swift album Bagus. Good. To be-nya mana? Is good. It's Taylor good. Swift's new album is good. Jadi pakai apostrof S ya. Taylor Swift ada S-nya. Taylor Swift's new album is good. It's good. Selanjutnya ini digunakan untuk Off-nya di mana, Mas? Taylor Swift new album is good. Taylor Swift atau new apa ya, album baru Taylor Swift bagus ya. Enggak, maksudnya off-nya mananya? Ya nggak ada ya. Iya. Selanjutnya ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nomor ya. Saya sudah minum 4 cangkir teh. I have been drink. Saya sudah minum 4 cangkir teh. Artinya been... dia saat ini masih minum atau enggak? Sudah enggak. Udah enggak. Jadi kalau udah enggak lampau ya. I had drunk. Enggak pakai had. Langsung aja kan past tense. I drank. Ya. I drank coffee. 4 cangkir teh. Oh, I drank coffee. 4 cangkir teh. I drank-nya udah benar. 4 cangkir tehnya apa? 4 glass tea. Itu artinya 4 gelas teh. Oh. Kalau 4 cangkir teh. 4 cup. Ya, 4 cups pakai S. Karena kan lebih dari 1. 4 cups of tea. Ya, I drank 4 cups of tea. Selanjutnya, saya pikir salah satu alasan mengapa dia tidak datang hari ini adalah karena dia marah pada kita. Saya pikir salah satu alasan
mengapa dia tidak datang hari ini adalah karena dia marah pada kita. I thought. Saya pikir salah satu. I thought one of reason. Salah satu alasan mereka. Mengapa dia tidak datang hari ini? Why she's not go today? Not come today? Udah. Karena dia marah pada kita. Because she's mad with us. Jadi kan ini ya, salah satu alasan. Jadi kan hanya satu ya. Jadi pakai the. Karena kan sudah pasti. Ya, jadi one of the reasons. One of the reasons. Kan cuma satu alasannya aja ya. Jadi ini udah pasti. Yang mana alasannya yang itu gitu kan. Jadi salah satu alasan. Jadi di sini kita menggunakan I think one of the reasons why he didn't come. Karena kan dia nggak jadi datang. Ya kan? Didn't come. Jadi kan lampau ya. He didn't come today, hari ini adalah is. Karena dia marah pada kita. Is because he was mad at us. Jadi ini pakainya was ya. Karena kan udah nggak datang nih. He was mad us. Ya. Jadi kan dia nggak datang karena dia marah. Jadi di situ menggunakan past tense. Cuma yang di depannya itu nggak past tense karena dia berpikirnya kan saat itu. Ya, jadi kamu harus tahu nih ya, membedakan atau menganalisa kalimat mana yang present, mana yang past tense, gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk penggunaan to ya. Ini digunakan untuk menunjukkan tempat, orang, seseorang, atau sesuatu yang bergerak ke suatu arah. Ya, contohnya, soalnya adalah dia pergi ke pintu masuk gedung itu. Dia pergi ke pintu masuk gedung itu. He went to or pintu masuk. Pintu masuk apa? Entrance ya. Entrance. 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 Entrance ya. Entrance. Apa tadi kalimat Inggris? Dia pergi ke pintu masuk gedung itu. She went to entrance the building. That building. Bentar ya. Ya. She is heading to the entrance of the building. Heading. Dia bersembunyi berarti. Heading. Heading itu menuju. Menuju pergi ke. Ya. Headingnya tahu nggak tulisannya? Head. Head, kepala. Head. Bukan hiding. Kalau bersembunyi itu hiding. Ini heading artinya menuju. Kalau ini hiding artinya bersembunyi. Jadi beda ya. Heading. Selanjutnya, kita semua pergi ke bioskop.
We all go to theater. Bioskop. Ya, bioskop apa? Cinema. Cinema ya. All of Cin- us went to the cinema. Went to cinema. Selanjutnya, dia melihat ruangan di rumah sakit itu. He look the room. Mm-mm. Dia melihat Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. he look the room. The room. Apa? Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. Mau letakin tunya di mana? She look the room. Dia melihat. She is looking at the room at that hospital. Gimana? Gimana, Miss? She look at that She is looking looking at the room at that hospital. tunya di mana, Miss? She is looking to the Oh. room at that hospital. Selanjutnya, ini digunakan untuk menunjukkan batas atau titik akhir ya. Tinggi air terus meningkat hingga mencapai atap. Tinggi air terus meningkat hingga mencapai atap. The tinggi air, the water level. The water level, betul. Terus meningkat. Mm-mm. The water level continues. The Terus water level keeps rising up to the roof. keep the rising up to the roof. Rising up, keep rising up to the roof. To the roof. Ya. Jadi pakai apa? To ya. To. Mm-mm. Selanjutnya, harga saham meningkat hingga $300. Stock price. Ya, stock prices. The stock prices still keep rising, terus meningkat. Ya kan, Miss? Rose. Terus meningkat atau rise up. Rise, meningkat kan rise. Oh. Rise up to. Up to. To apa? $300? 1,300. 300. Kok 13? 13 kan artinya 30 ya? Ya. $300 ya, dollars. Bacanya dollars. The stock prices rose up to $300. Selanjutnya, tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. Tingkat kesabaran. Ya, tingkat kesabaran apa nih? Level of passion. Passion.
patients ya. Bedain sama pasien. Ini patients. Patient. Ya, mirip-mirip ya, similar. Patient and patients. Ya, selanjutnya. Tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. Apa tadi? My Patient. levels of patience, Richard. tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. Tertinggi. Apa? My patient level. My level of patience My level of patience sudah mencapai titik tertinggi. Has reached. Apa? The Its highest point. highest point. Highest. Dia-nya nggak dibaca. The highest point. Highest point. Ya, selanjutnya. Dia pakai bukan tuh. Apa? Dia pakai off ya. My level of Ya, patience. my level of patience. Ya. Jadi tingkat itu bagian dari kesabaran. Kesabaran itu bagian dari tingkatnya ya. Ya, selanjutnya. Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan ya. Sistem ini sangat penting untuk dipelajari. This system it's very untuk ya, apa? Untuk dipelajari. For pakai to ya. To gimana? study. To apa? Study, to learn. To learn. This system is very important to learn. Selanjutnya. Jawaban dia untuk pertanyaanmu ada di dalam amplop ini. Her answer to Her your answer. W-nya nggak dibaca. Her answer to your question. Ya, ada di dalam amplop ini. Ada di dalam amplop ini. This amplop. Tadi udah benar. This answer is on the apa? Amplop apa? Envelope ya. In this envelope. Her answer to your question is in this envelope. Selanjutnya, untuk lolos level selanjutnya, kita perlu meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas apa ini? Capacity. To pass the next level, we need to menaikkan kapasitas ya, Miss. To improve. To improve. Our. Ya, jadi dia termasuk apa nih? Our itu termasuk kata apa? Kami, kita. Iya, maksudnya bahasa Inggrisnya itu istilahnya apa? Kamu udah belajar tentang pronoun kan? Ya udah, tapi nggak tahu istilahnya apa tuh ya. Istilahnya apa our? Possessive, adjective. Possessive adjective dari us ya, atau we. Subjek pronounnya we. Maka possessive adjective-nya menjadi our. Ya, kata kepemilikan ya.
Kata sifat apa? Kepemilikan. Kata sifat kepemilikan. Kapasitas ini milik kita maksudnya. Jadi untuk lolos level selanjutnya, kita perlu meningkatkan kapasitas kita. To pass the next level, we need to improve our capacity. Sampai sini ada kesulitan nggak? Sebenarnya nggak sulit sih, Miss. Cuman tuh Cuman apa? kayak apa ya? Apa ya? Apa nih? Nggak sulit sebenarnya, Miss. Kan soalnya sehari-hari juga pakai of to gitu kan, Miss. Kan for. Kenapa jadi sulit ya? Agak Kenapa sedikit. tuh? Kayak Gimana? tuh, tuh. Terus for juga bisa untuk kayak gitu. Tadi salahnya, salahnya aku. Kalau apa? Yang itu kan untuk, terus for juga untuk. Ya, jadi itu kan ada ya. To itu kan untuk. Tadi ada di artikel apa di materinya. To sama apa tadi of? For. To sama for. For itu bisa berarti maknanya tujuan yang berarti untuk. Ya. Tujuan, tapi tujuannya. Tujuannya adalah untuk. Jadi misalnya dia pergi ke galeri untuk bekerja. Ya, jadi bisa pakai for. He went to the gallery for work. Tapi kalau to-nya untuknya itu beda ya. To ini menunjukkan destinasi atau arah yang maknanya ke. Jadi misalnya aku pergi ke sekolah kemarin. I went to the school yesterday. Atau dia sedang menuju ke stasiun saat aku menelponnya. She was heading to the train station when I called her. Nah, di sini kita pakainya adalah to. Jadi artinya adalah maknanya adalah ke. Nah, to ini juga bisa untuk maknanya untuk ke atau kepada. Tapi contohnya seperti ini. I sent a picture to my mom. Nah, aku mengirim foto ke ibuku. My sister gave this bracelet to me. Adikku memberikan gelang ini padaku. Jadi harus sering-sering dibaca lagi ya materinya ya, Kak ya. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Sudah sini. Nggak cukup? Nah, nanti PR-nya aku kasih bikin itu ya, apa namanya? PR-nya agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kan kamu aku minta bikin apa? Bikin Kalimat. kalimat. Kali ini membuat paragraf ya. Ya paragraf sama aja sih kalimat, tapi lebih terstruktur ya. Terus ada ceritanya juga. Jadi satu paragraf berisi minimal 4 lah ya. Dari pelajaran yang udah kamu pelajari bulan ini. Kalau misalnya tadi dari bulan ini itu kan ada determiner, demonstratif, ada telling the time, ada perbedaan hope dan wish, ada idiom, ada of, to, for, dan from yang hari ini. Jadi kamu bikin aja tuh ya, masing-masing satu kalimat itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kalimat kan? Ya, jadi ada dalam satu paragraf itu harus ada kata-kata ini ya. Gampang kan ya? Gampang lah ya. Kan selama ini udah bisa ya bikin 5 kalimat ya. Ya. Ya, jadi kalau cuma bikin paragraf aja, as easy as apa tuh? Kalau bahasa idiomnya as easy as a cake ya, as piece of a cake. Ya kan nggak? Ya nggak sih? Kita main Ya. ngomong idiom aja biar kayak native ya. Iya, jadi emang bahasa Inggris tuh harus dipraktekin ya kak ya. Miss.
Ada yang mau ditanyain nggak? Satu paragraf terdiri dari 5 kalimat, tapi dia jadi 4 kalimat. Kalau aku sih mintanya 4 kalimat aja. Tapi dari semua materi yang sudah kamu pelajari sampai hari ini. Kan sampai hari ini kamu udah ada 5 kan? 1, kali 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, kalau kamu bikinlah satu kalimat tuh ya, determiner demonstratif satu kalimat, terus telling the time satu kalimat, perbedaan hope dan wish satu kalimat, idiom satu kalimat, of to, for dan from mungkin satu kalimat ya. Itu aja udah ada 5 kalimat. Dan diartikan dalam bahasa Indonesia ya. jenis. Oke. Ada pertanyaan lagi? Miss. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, thank you so much, Kak Reni. Have a good weekend. Bye-bye.